Hari itu, sepulang dari sekolah, Yo yang tidak ingin bermain-main lagi ke perkampungan langsung berlatih dengan giat. Setelah setiap hari dilatih oleh kakeknya dengan mengangkat beban sambil berjalan turun naik dari sungai ke gubuk dan dari gubuk ke sungai. Kini kaki anak itu juga dipasang beban berat dan dipaksa berlari ke sana kemari. Aduh kek, mau copot rasanya lututku ini. Kata Yo William sambil jatuh terduduk. Itu belum seberapa. Kau lihat satu cincin betis yang besar di sana itu? Tanya kakek itu sambil menunjuk satu belenggu besar yang tergantung di dinding. Memangnya mengapa kek? Tanya Yo penasaran. Itu beratnya sebelah mencapai 15 kilogram. Kelak setelah berusia 15 tahun. Kau harus menggunakan itu setiap hari. Kata lelaki tua itu yang disambut dengan tatapan ketakutan dari anak itu. Sekarang kemari kau. Perintah kakeknya. Dengan langkah terseret-seret. Yo akhirnya tiba juga di samping lelaki tua itu. Aku akan membuka beban pada kakimu ini. Setelah itu, kau coba berlari dari atas ke bawah pinggir sungai sana. Lalu naik lagi. Kata kakek sambil membuka ikatan pada kaki anak itu. Setelah ikatan itu dilepas, kini Yo mulai berlari menuju pinggiran sungai lalu lari lagi mendaki ke atas lalu turun dan naik lagi. Bagaimana rasanya? Tanya kelaknya itu. Ringan sekali kek. Aku seperti bisa terbang. Kata Yo sambil tersenyum riang. Sekarang kau sudah tahu maksudku kan? Sekarang tendang ini. Kata lelaki tua itu memerintahkan kepada Yo untuk menendang tempurung kelapa yang diikat sama tinggi dengan paras kening anak itu. Kiat, prak. Tampak tempurung kelapa itu pecah berserakan dihantam tendangan Yo tadi. Bagus. Bagus sekali. Sekarang ayo latihan lagi. Kata kakek itu. Melihat hasil yang lumayan instan itu, membuat Yo kini semangat berlatih. Memang pandai sekali kakek itu membangkitkan semangat latihan Yo. Dengan begini selain kepercayaan diri yang meningkat, semangat berlatih pun berlipat kali ganda peningkatannya. Kiri, hai, kanan, kiat, pukul ke depan, kuk, tendangan kiri, ciaah, keletuk, aduh, aku suruh tendangan kiri, itu kiri atau kanan, hehehe, kanan kek, makanya ayo lagi, tendangan kiri, ciaah. Nah itu baru benar. Sekarang pasang kuda-kuda dengan benar. Siap. Plak. Itu kurang ditekuk. Aduh. Bisa sobek celanaku ini kek. Sobek nanti dijahit. Pokoknya pasang kuda-kuda yang benar. Begini. Kurang itu. Bagaimana lagi kek? Dasar kakek gemblung. Keletuk. Tampak sebutir kerikil menghantam dengkul anak itu membuat dia jatuh terduduk. Adau. Kakek mau mengajarkan ilmu bela diri atau mau membuatku cacat? Makanya pasang kuda-kuda yang benar. Aku tidak memintamu mengatakan aku waras atau gemblung. Jika kau tidak bisa memasang kuda-kuda dengan benar, maka jangan harap kau bisa seperti Bruce Lee. Latihan setiap hari. Kuda-kuda setiap hari. Giliran orang mau berkelahi tidak diizinkan. Tampak Yo William mengomel sambil membenarkan letak kuda-kudanya. Dasar anak sompret. Jika kau ingin berkelahi, bukan mereka lawanmu. Kelak jika kau sudah dewasa, kau akan tahu untuk apa latihanmu ini. Sekarang jangan protes. Latihan dengan benar atau kau tidak boleh makan. Selalu itu saja ancaman dari kakek. Tidak boleh makan. Sedikit-sedikit. Tidak boleh makan. Kata Yo sambil mencibir. Dasar anak sedeng. Kau pilih. Pasang kuda-kuda dengan benar. Atau aku akan membelenggu kakimu dengan belenggu seberat 15 kilogram itu. Hah. Iya. Gara-gara kuda-kuda ini selalu aku mendapat ancaman. Kek, apa tidak bisa ditukar saja jadi kambing-kambing atau lembu-lembu? Tanya Yo sambil garuk-garuk kepala. Kau ini, awas kau ya. Kata kakek itu sambil melangkah mendekati besi belenggu. Iya kek ampun. Ampun kek, ini kuda-kudanya. Aku tidak akan mengatakan kambing-kambing lagi. Kata Yo sambil membenarkan kuda-kudanya. Melihat anak itu sudah menekuk kakinya membuat ancang-ancang. Kakek tua itu pun berhenti mendekati belenggu besi itu lalu berkata, kuda-kuda itu sangat penting untuk pertahanan. Ketika kuda-kudamu kokoh, kau tidak akan mudah terjatuh ketika diserang oleh musuhmu. Sekarang aku akan menguji seberapa kuat kuda-kudamu ini. Lelaki tua itu lalu mengambil sepotong kayu lalu membalut ujungnya dengan kain tebal.
Dan setelah itu, Buk, au, ark, mengapa kau meninju perutku, kek? Tanya anak itu sambil menjaga keseimbangan tubuhnya. Harus diuji sekuat apa kuda-kudamu. Yang tadi itu sudah lumayan. Sekarang aku akan meletakkan 2 ember ini di tanganmu. Kau harus bertahan di atas kuda-kudamu selama 1 jam. Kata kakek itu sambil menyangkutkan ember 2,5 liter di tangan kiri dan kanan anak itu. Mak, bisa pingsan aku kalau begini. Kata Yo sambil mengomel panjang pendek. Diam atau aku sumbat mulutmu itu. Iya aku diam. Kata Yo sambil bertahan dengan beban yang semakin lama semakin terasa berat itu. 10 menit. 15 menit. 20 menit. Kini butiran keringat jagung sudah menetes dari dahi anak itu. Matanya kini semakin liar melirik ke arah lelaki tua yang terus saja duduk sambil menyeruput kopi. Kakekku ini, apa tidak bosan menungguiku terus? Kata anak itu dalam hati. Kek, perutku sakit. Kata Yo yang sejak tadi berpikir keras untuk menemukan alasan. Jangan banyak alasan. Masih kurang 40 menit lagi. Kata lelaki tua itu. Lama kek, kalau mau sebentar. Tidak masalah. Tapi kau jangan nanti menyesal jika dikeroyok lagi oleh anak-anak yang suka mengganggumu itu. Kata orang tua itu. Begitu mendengar perkataan itu, wajah sinis anak ini pun mulai tampak di wajahnya. Mendadak dia tidak merasakan lagi beban berat dari ember air 2,5 liter yang tergantung di lengannya itu. Hal ini membuat lelaki tua itu merasakan adanya aura membunuh di balik wajah imut anak itu. Yo, sekarang waktunya habis. Kata lelaki tua itu sambil mengangkat 2 ember yang menggantung di tangan kiri kanan anak itu. Sekarang coba kau gerakkan tanganmu. Kata lelaki tua itu. Wah, mengapa ringan sekali tanganku ini rasanya? Tanya anak itu merasa takjub. Makanya, setiap penderitaan, pasti ada sesuatu di balik semua itu. Jangan cepat mengeluh. Sebaliknya, berusahalah untuk lebih kuat, tabah dan tegar. Kata lelaki tua itu menasehati. Sebenarnya, walaupun Yo ini terkesan bandel dan selalu membantah, namun jauh di dalam hatinya dia menyimpan setiap wejangan yang diberikan oleh kakeknya itu di dalam hati dan pikirannya. Sekarang coba kau pukul ini. Kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah ban mobil yang sudah terisi pasir. Yo hanya menurut saja. Lalu, buk, 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 heh. Semakin bertenaga. Kata Yo dengan sangat gembira. Oke, sudah dulu latihan kita. Istirahat sejenak. Nanti pukul 5 sore. Kau akan aku ikat dengan ban mobil itu. Kau harus berlari 5 kali keliling gubuk ini dengan menyeret ban itu. Aku akan mengikatkan nanti di pinggangmu. Kata lelaki tua itu. Tambah matilah aku ini. Kata Yo dalam hati. Mengapa pucat? Tidak mau ya sudah. Mau kek, aku mau. Kata Yo buru-buru. Grusak, grusuk, srit. Terdengar suara sesuatu ditarik dan terseret di sekitar gubuk reyot itu. Tampak seorang anak kecil sedang menyeret ban mobil di belakangnya dengan tali yang diikatkan di perutnya dengan alas kain yang tebal. Tampak wajah anak itu merah padam dengan nafas saling memburu. Berapa putaran lagi kek? Tanya anak itu masih terus menyeret ban mobil tersebut. 3 putaran lagi. Jawab lelaki tua itu. Tampak raut wajah penuh tekanan. Namun dia tetap semangat melatih fisiknya. 1 putaran. Kata lelaki tua itu sambil menghitung. Beberapa menit kemudian. 2 putaran. Setelah itu. 3 putaran. Sudah cukup. Aku mendengar hembusan nafasmu seperti suara nafas kerbau abis membajak di sawah. Kata lelaki tua itu. Mau putus rasanya nafasku. Kata anak itu. Kemari kau Yo. Minum ini. Kata lelaki tua itu. Apakah aku boleh libur meminum ramuan itu kek? Tanya anak itu sambil merinding. Dia dapat membayangkan seperti biasa. Minuman berwarna hijau itu pasti sangat pahit. Minum kataku maka kau harus minum. Jika tidak, pasti kakek mau mengatakan jika tidak, maka malam ini jangan makan. Iya kan? Kata Yo menyambung kata-kata kakeknya itu. Dia sudah hafal betul dengan perkataan seperti itu di luar kepala. Dasar anak sompret. Kemari dan minum ini. Mengapa harus berdebat? Lihat itu. Kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah belenggu yang tergantung di tiang kayu besar.
Sekarang sudah berubah. Bertambah satu lagi senjata kakek untuk mengancamku. Kata Yo sambil berjalan mendekat. Minum. Jangan banyak omong. Ih. Kata Yo sambil menutup hidungnya. Lalu, gluk, gluk, gluk. Owek. Ah, pahit sekali. Kata anak itu sambil menggelinjang. Tampak bulu romanya berdiri dengan ekspresi wajah yang sangat jelek. Kau tunggu 10 menit. Lalu rasakan perubahan pada tenagamu. Kata lelaki tua itu. Wah ajaib. Tubuhku seperti Bruce Lee. Kata Yo sambil bercanda. Lihat kek. Apakah sudah mirip? Tanyanya lagi sambil menul hidungnya. Anak sialan. Lagamu bolehlah. Tapi kemampuanmu rendah. Kakek jangan memanas-manasi aku kek. Coba saja izinkan aku untuk berkelahi. Pasti aku sekarang ini mampu menghajar ketiga anak yang bernama Charles, Milner dan Jimbo itu. Kata Yo sambil berkacak pinggang. Aku mendidikmu bukan untuk berkelahi dengan mereka. Ingat itu. Kata lelaki tua itu sambil mendelikkan matanya. Ya sudah. Sia-sia belajar dari latihan fisik sampai kuda-kuda. Mana tidak boleh tawar-menawar dengan kambing-kambing pula. Kata Yo terus mengomel. Kusumbat mulutmu itu dengan gelas ini jika masih terus mengomel seperti emak-emak kekurangan jatah. Kata kakek itu. Hehehe. Kek. Aku bercanda. Kata Yo sambil nyengir kuda melihat barisan giginya yang sudah ompong di beberapa bagian karena dimakan ulat. Melihat telatah anak itu, mau tidak mau membuat lelaki tua itu ikut tertawa juga. Namun dia segera menghentikan tawanya ketika dia tidak melihat sesuatu yang menempel pada tubuh anak itu. Yo, di mana kau simpan kalung naga giokmu itu? Tanya lelaki tua itu. Ada kek. Mengapa? Tanya Yo heran. Ambil kalung itu dan pakai. Kau tidak boleh menanggalkan kalung itu. Bentak lelaki itu. Dia tadi sempat merasa sangat khawatir ketika melihat Yo William tidak mengenakan kalung dengan lambang naga merah yang menyemburkan api itu. Giok naga merah itu adalah simbol kepemimpinan sebuah organisasi terbesar di negara ini yang bergerak di berbagai bidang. Tak lama kemudian Yo pun tiba di samping lelaki tua itu sambil membawa seutas kalung dengan memiliki dua lencana di sana. Lencana pertama ada gambar naga merah yang menyemburkan api. Lencana kedua ada lambang kepala harimau sedang mengaum. Ini kek, tadi aku terlalu berkeringat. Makanya kusimpan saja agar kalungku ini tidak kotor dan berkarat. Kata Yo menjelaskan. Kau harus mengenakan kalung ini. Kalung ini tidak boleh terpisah dari tubuhmu. Kalau kalungnya berkarat bisa diganti. Tapi jika lencana pada kalung itu hilang, maka habislah sudah. Kata lelaki tua itu. Ada apa dengan kalung ini kek? Tanya Yo penasaran. Kalung ini adalah kenang-kenangan dari ayahmu. Sudah jangan banyak tanya. Kau harus menjaga kalung ini dengan nyawamu. Mengerti? Iya kek. Yo mengerti. Jawab anak itu. Bagus. Sekarang kemari kakimu. Kau harus berlatih lagi. Ujung-ujungnya latihan lagi. Latihan lagi. Kata Yo dengan uring-uringan. Anak sontoloyo. Mau latihan atau kau tidak boleh makan malam ini? Tanya si kakek kepada Yo. Selalu itu. Selalu itu. Kata Yo dengan wajah yang sangat tertekan. Pagi itu setelah selesai dengan latihan pernafasannya, Yo pun berpamitan dengan sang kakek untuk berangkat ke sekolah. Setelah menyalami lelaki tua itu, Yo pun langsung berangkat berjalan kaki melalui jalan baru yang dibuat oleh kakeknya agar tidak dicegat lagi oleh anak-anak yang suka mengganggu dirinya. Tiba di sekolah, tampak Harvey melambaikan tangan kepada Yo. Hei Yo, aku di sini. Kata Harvey setengah berteriak. Melihat sahabatnya itu dari jauh, Yo pun bergegas melangkah dengan cepat ke arah Yo. Hei Harvey, sudah lama ya sampai? Tanya Yo. Tidak juga. Aku menunggumu di jalan tadi. Aku kira kau tidak masuk ke sekolah hari ini. Kata Harvey. Aku sengaja mencari jalan lain, Harvey. Karena menghindari Charles, Milner dan Jimbo yang terus-menerus mencegatku. Kata Yo. Yo. Minggu depan akan ada perlombaan di sekolah kita. Tadi aku sempat menguping pembicaraan Bu Sarah dengan beberapa guru lainnya. Oh ya, perlombaan apa aja itu? Tanya Yo. Lari karung, balap sepeda, lomba lari, meniti jembatan kecil yang licin. Pokoknya banyak lagi. Ada juga lomba lari beregu.
Aku ingin kau dan aku serta kita cari seorang lagi untuk melawan kelompok Charles. Bagaimana? Tanya Harvey. Boleh. Baiklah, nanti kita atur rencana lebih lanjut, kata Yo. Yo, mulai sekarang kita harus latihan, kata Harvey menyuruh Yo untuk latihan. Mendengar perkataan Harvey ini membuat Yo ingin tertawa. Tapi tidak jadi demi menjaga perasaan sahabatnya itu. Latihan. Baginya tiada hari tanpa gemblengan dari kakeknya. Jangankan hanya lari biasa. Lari dengan kaki diberi pemberat dan lari sambil menyeret ban mobil pun adalah makanan baginya setiap hari. Iya, kau tenang saja. Mulai sore nanti kau harus latihan dengan giat. Aku juga sama. Pokoknya kita harus memenangkan perlombaan ini, kata Yo dengan sangat bersemangat. Tos dulu, kata Harvey sambil tersenyum. Mereka berdua pun lalu tos dan tertawa bersama. Ayo kita ke kelas. Aku sudah malas menyandang tas bukuku ini terlalu lama, ajak Yo. Kedua anak itu pun berjalan beriringan menuju ke kelas mereka. Yo, aku melihat kau tidak pernah jajan di sekolah ini. Mengapa Yo? Tanya Harvey. Aku selalu sarapan dari rumah sebelum ke sekolah, Fei. Sedangkan jajan, kakekku tidak memberiku uang jajan karena dia khawatir kalau uang itu akan aku belikan ke es. Dia tidak mengizinkan aku makan es, jawab Yo. Banyak sekali aturannya, kata Harvey sambil menggaruk jidatnya. Ya begitulah, kata Yo. Mereka berdua lalu duduk di kursi masing-masing sambil menunggu bel masuk berbunyi.